wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Honorable Mrs. Haja Laptia SPDI MPDI, the Headmaster Islamic Junior High School of Rodatus Sibian, Honorable all teacher and school staff, Honorable all my friends. First of all, let's say our praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, when and Almighty, because of His great and blessing upon us, so that on this good occasion today we can still gather and meet together. Secondly, salawat and salam always be upon our adoration and Sayyidina model Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We say, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. As master of ceremony, I will stress questions of our agenda. The feast is opening. Let's we start our agenda with say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahfiz performance by Fika Hastipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara qarataini yanqalibu ilaikum basara faisawwa wasi wa laqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shay'an wa hiya taqul takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum fakanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir wa kadzabna wa qulu ma nazzallahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir wa qulu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir wa taraku bi dhanbihi fasuqal li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asiru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir huwal ladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Photo performance by Ardella Julia Sapitri and Nazla Nur Ashifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula al hadana Allahu ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ira Azrina Anggraini SPD, yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berbagi, dan meningkatkan diri masing-masing. Salawat serta salam semoga tidak lupa untuk selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat meraih manfaat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, kejujuran dalam bermuamalah adalah bagian dari akhlak Islam. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 11 sampai 4, Allah menjelaskan akar penyebab dari masalah tersebut, yakni pendustaan dalam dan hati yang tertutup oleh dosa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asimin. Iza tutla alaiki ayatuna qala asatirul awalin qalla bal na'qulu bihim ma kanu yuksibun. Artinya, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 11 yang mengartikan bahwa orang yang tidak percaya bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat akan mudah melakukan kecurangan dalam muamalah. Kejujuran tidak mungkin tumbuh dari hati yang meyakini adanya hisab atau perhitungan amal. Serta di ayat 12 yang berarti kecurangan adalah buah dari pelampauan batas.
Ketidakjujuran muncul karena seorang terbiasa dalam berdosa dan melampaui batas dalam mengambil hak orang lain. Pada ayat ke-13 berarti orang yang hatinya tertutup akan menolak saat diperdengarkan ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau jujur, bahkan menuduh Al-Quran sebagai dongeng, bukan petunjuk hidup. Dan pada ayat ke-14, kecurangan adalah hati yang terus-menerus diliputi dosa. Seperti kecurangan akan menjadi keras dan tertutup. Ini disebut dengan noda hitam yang menutupi hati karena maksiat yang terus-menerus. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi, jujur dalam bermuamalah adalah cermin keimanan terhadap hari akhir. Orang yang curang adalah orang yang tidak taat, yang tidak takut kepada Allah dan hari pembalasan. Kejujuran membutuhkan hati yang bersih, sedangkan kecurangan lahir dari hati yang tertutup oleh dosa. Dan ayat ini mengajarkan kita bahwa masalah muamalah bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan iman dan akhirat. Mari kita jadikan kejujuran sebagai prinsip dalam hidup kita, baik dalam bermuamalah maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Semoga kita dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lahaza wa ma kana anna ladaina laula anna hadana Allah. Yang terhormat Ibu Guru Mata Pelajaran Al-Quran Hadis, Ibu Ira Azrina Anggreni SPM. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah dilimpahkannya rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua hingga kita bisa dapat berkumpul pada siang hari ini di sekolah kita yang tercinta ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hantarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema jujur dalam bermuamalah. Ada satu nilai yang tak boleh ditinggalkan dalam berinteraksi dan bermuamalah, yaitu nilai kejujuran. Tanpa kejujuran, rusak tatanan, hancurnya kepercayaan. Allah telah memperingatkan tentang hal buruk orang-orang yang berbuat curang dan tidak jujur dalam bermuamalah. Salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 6-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailul yauma idzin mukazzibin. Shadaqallahul azim. Yang artinya sekali-kali tidak, sungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Dan tahukah kamu apakah itu sijjin? Yaitu kitab yang tertulis. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 6-10. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan keras kepada orang-orang yang berbuat curang, yaitu orang yang berbuat zalim dalam bermuamalah, seperti orang yang mengurangi timbangan atau ukuran dan mendustakan hari pembalasan. Mereka disebut sebagai fujjar, pendosa besar. Amalannya dicatat dalam sijil yang paling rendah dan juga hina. Ayat ini menunjukkan bahwa perilaku curang dan tidak jujur dalam bermuamalah akan mengundang murka Allah. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang berbuat jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, yaitu siddiq dan orang-orang syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, hanya karena kejujuran mereka bisa sejajar dengan para nabi. Betapa mulianya orang yang berbuat jujur dalam berdagang dan bermuamalah. Sehari-hari kita banyak menyaksikan orang-orang yang berbuat curang. Contohnya, pedagang yang suka mengurangi timbangan, pekerja yang tidak amanah, dan pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Semua ini adalah bentuk kedustaan terhadap amanah dan peningkatan terhadap hari pembalasan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat tadi. Orang-orang yang telah diancam dengan lail, yaitu kecelakaan besar, kehancuran dan azab yang pedih. Hadirin yang dirahmati Allah, jujur bukan hanya sikap moral, tetapi juga amalan. Tanpa jujur, iman rapuh, amalan sia-sia, dan masyarakat pun rusak. Maka dari itu, kita jadikan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai cerminan hidup.
agar kita selalu berbuat jujur dalam setiap urusan dalam bermuamalah. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab agar kita bisa masuk ke dalam liyin, bukan fijin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga isi kultur ini dapat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The last agenda is closing. Let's end our agenda with say Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for your attention and for some mistake forgive me. The last wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.